Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan untuk memberikan kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut beliau yang setia dengan petunjuk ajarannya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas akidah tauhid. Dan berikut ini kita akan sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala perbantukan untuk para hamba tersebut di dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang dengannya para hamba tersebut bisa hidup, bertahan hidup di alam kehidupan dunianya, berupa pemberian rezeki dan berbagai hal yang menunjang kehidupan manusia para hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 dan sampai 58. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku inginkan dari mereka sedikit pun rezeki, dan aku tidak inginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memberikan rezeki, zat yang maha kuat lagi zat yang maha kokoh. Surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Ayat ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Dia mengadakan hamba-hambanya adalah untuk beribadah kepadanya. Bukan karena keinginan, bukan ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala agar bertambah rizki Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh. Tidak.
Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada para hamba, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kekuatan dan pengokohan kepada para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba jin dan manusia agar mereka beribadah kepadanya. Oleh karenanya jiwa makhluk para hamba ini ditanamkan di dalamnya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang esensi, ini satu yang asal. Yang memang demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan. Nah, apabila setiap jiwa dari para hamba tersebut ya dibiarkan bersama dengan fitrah asalnya, yaitu keinginan atau kekuatan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya jiwa tersebut, jiwa-jiwa yang ada para hamba tersebut akan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, pengatur alam semesta, penguasa jagat raya, sekaligus jiwa tersebut akan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk dicintai, yang diarahkan seluruh ibadah hanya kepadanya semata tanpa mengarahkan satupun bentuk ibadah kepada selainnya. Akan tetapi para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada faktor-faktor yang bisa merusak hal yang esensi ini, yang memalingkan darinya, yaitu faktor-faktor luar yang kita sebut dengan faktor eksternal, yaitu syaitan yang baik itu berupa jin maupun manusia yang membisikkan ke dalam diri manusia tersebut atau mengajak manusia yang lain ya untuk menyimpang darinya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya itu sesungguhnya tertanam di dalam fitrah manusia, fitrah para hamba, karena mereka diciptakan memang untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penguasa, pengatur, dan zat yang diarahkan untuk diibadahi, zat yang semua ibadah itu adalah hak baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah berfirman, maka tegakkanlah wajahmu, arahkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Agama yang lurus ini, itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya, yang tidak ada la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asal dari esensi yang ada dalam jiwa manusia, yaitu pengakuan tentang ketauhidan, pengakuan bahwa manusia itu berada di atas agama yang lurus, di atas keyakinan yang lurus, tidak menyimpang. Penyimpangan itu terjadinya belakangan, seperti kesyirikan dan segala hal yang berikutnya ini datangnya adalah belakangan. Dia menyusup ke dalam jiwa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan yang sama dengan ungkapan beliau, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap bayi itu terlahir di atas fitrahnya. Di atas fitrahnya. Maksud fitrah di sini adalah Islam. Islam yang bermakna ketundukan, Islam yang bermakna kepatuhan,
ya kepada sang pencipta jagat raya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisani atau menjadikannya Majusi. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ketetapan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia memang mereka terlahir dalam kondisi mereka ini lurus, mereka ini di atas keyakinan yang benar. Ya, mereka ini terlahir dalam kondisi di atas fitrah mereka, yaitu di atas Islam, ketundukan, kepatuhan dengan keyakinan yang benar, demikian. Namun faktor luarlah yang merubah mereka. Faktor luarlah, faktor eksternal lah yang ini ya menggeser dari keyakinan yang benar ini, dari kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan contoh yang paling dekat, faktor luar yang terdekat, yaitu kedua orang tua yang memiliki pengaruh yang besar dan begitu kuat kepada anak, ya. Yang anak ini ya mengikuti agama dan keyakinan orang tuanya. Maka apabila orang tuanya adalah seorang Yahudi dan bisa jadi maka bisa jadi anaknya akan diarahkan kepada agama Yahudi. Apabila orang tuanya Nasrani, maka akan ya diarahkan anaknya kepada agama Nasrani, keyakinan Nasrani. Demikian pula ya, apabila kedua orang tuanya adalah musyrik ya, di atas selain dari agama ya ahlul kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, penyembah api dan seterusnya, maka tentunya orang tuanya akan mengarahkan ya anaknya ini kepada keyakinan yang dimilikinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Faktor luar, faktor eksternal ini begitu kuat ya mempengaruhi manusia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, hadis yang disebut dengan hadis kursi, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-hambaku itu dalam kondisi hanif. Hanif artinya adalah ya ma'il ya ila at-tauhid wa ma'il 'anil syirki, yaitu yang condong kepada ketauhidan dan menjauhi kesyirikan ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan para hambaku dalam kondisi hanif, hunafa'a, lurus ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atathumus syayatin, lalu setan-setan itu datang kepada hamba-hambaku tersebut. Fajatalathum, lalu mereka pun menyimpangkannya, menggesernya ya, menyimpang dan menyesatkan mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini faktor luar yang sangat begitu berpengaruh bagi para hamba yang lurus tersebut. Para hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kelurusan, di atas Islam, ketundukan dan kepatuhan. Demikianlah ya manusia yang pertama semenjak Nabi Adam alaihissalam, demikian pula manusia-manusia yang lahir ya dari kedua nenek moyang kita ini, yaitu Nabi Adam dan ibunda Hawa alaihimassalam. Manusia-manusia yang lahir ketika itu ya semuanya mereka dalam kondisi lurus ya, di atas fitrah mereka, Nabi Adam beserta dengan anak keturunan beliau itu awalnya berada di atas ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seterusnya sampailah ya datang satu masa
di mana terjadi perubahan pada kehidupan manusia, munculnya penyimpangan di dalam ya akidah, keyakinan ya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Umat yang satu karena mereka punya keyakinan yang sama, ya. Yaitu keyakinan yang di atas fitrah mereka, keyakinan di atas tauhid, ya, keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar, ya. Mereka itu hanif, ya, lurus. Demikian. Faba'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengutus para nabi mubasysyirina wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai ya pemberi peringatan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, terjadinya kesyirikan yaitu penyimpangan di dalam keyakinan ya dalam kehidupan manusia, ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita ulangi, awal terjadinya kesyirikan dan penyimpangan di dalam akidah yang benar itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka jadilah beliau Nabi Nuh alaihissalam ketika itu adalah rasul pertama, yaitu seorang nabi yang diangkat menjadi rasul kepada manusia ya setelah terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami dahulu telah mewahyukan kepada Nuh disebutkan yang pertama sekali Nuh ya, dan para nabi-nabi setelahnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ya rasul terakhir ya, begitu juga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya wahyu kepada rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dan setelahnya ya nabi-nabi yang diangkat menjadi rasul ya untuk mengajak manusia memperbaiki ya penyimpangan manusia menuju kepada perbaikan ya, kepada perbaikan ibadah, memperbaiki keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana baina Adama wa Nuhin alaihi wassalamu 'asyratu qurunin kulluhum 'alal Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, dahulu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi wassalam itu ada 10 kurun ya, 10 kurun atau kita katakan 10 generasi. 10 kurun atau 10 generasi. Semuanya mereka itu berada di atas Islam, di atas ketundukan, di atas kepatuhan, di atas agama dan keyakinan yang benar, yang lurus, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala memberikan komentar terhadap ya firman Allah surah Al-Baqarah 213 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu karena keyakinan mereka satu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi ya kabar gembira sekaligus pemberi
peringatan. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala mengatakan, wa hadzal qawlu huwa as-shawabu qat'an, ya. Perkataan ini, pernyataan ini adalah benar secara pasti, ya. Perkataan ini adalah benar, ya. Bisa dipastikan kebenarannya. Mengapa demikian? Fa inna qira'ata Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu yakni fi ayatil Baqarah fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyin. Yaitu perkataan yang benar itu bahwasanya ya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu ada 10 kurun, ya 10 generasi yang mereka ini berada di atas agama yang lurus, agama yang benar tanpa ada penyimpangan, ya dalam keyakinan di kehidupan mereka. Kenapa ini benar? Karena sesungguhnya ada bacaan dari sahabat Ubay bin Ka'ab terkait dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 213, ya. Fakhtalafu, ya, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu karena keyakinan mereka satu. Fakhtalafu, ada tambahan fakhtalafu, lalu mereka ya berselisih, berbeda. Kenapa berbeda? Karena keyakinan mereka berbeda. Demikian, ya. Faba'atsallahu an-nabiyyin, lalu Allah pun mengutus para nabi mubasysyirin wa mundhirin sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar peringatan. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bacaan Ubay bin Ka'ab, ya ada tambahan fakhtalafu ini walaupun di dalam mushaf Utsmani ini tidak disebutkan, ya. Bacaan seperti ini, ya, ini didukung oleh firman Allah yang lainnya dalam surah Yunus ayat 19. Allah mengatakan, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, ya. Tidaklah dahulu manusia itu melainkan mereka adalah umat yang satu, ya, karena keyakinan mereka satu. Nah, ini ada faedah para muslim rahimani rahimakumullah bahwasanya bila kita ingin menjadi umat yang satu, yaitu bersatu, maka di sini harus ada keyakinan yang sama. Harus, ya, keyakinan itu sama. Yaitu keyakinan yang diajarkan di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keyakinan ini, ya, bila diyakini maka akan menyatukan kaum muslimin, ya, dan itu akan menjadikan Islam yang memang sudah agama yang menang dan unggul. Nah, ini akan, ya, menjadikan umat Islam pun menjadi, ya, umat yang menang dan unggul. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 28, a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allah berfirman, ya, dialah Allah zat yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk dan agama yang benar. Agar dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ambil petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan-keyakinan yang sangat esensi di dalamnya, ya, dalam agama ini. Demikian. Dan ini keyakinan seperti ini akan menyatukan umat ini menjadi umat yang menang dan unggul. Demikian. Namun bila kita, ya, menyimpang darinya, maka fakhtalafu, ya, mereka akan berselisih, yang ada adalah perpecahan, ya, perpecahan, dan kemudian yang terjadi adalah kelemahan serta kekalahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Dari ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala ya, bisa kita pahami bahwasanya diutusnya para nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebabnya ya, sebabnya adalah adanya perselisihan dan perbedaan di dalam keyakinan. Yang ini bentuk penyimpangan dari agama yang benar, keyakinan yang benar. Sebagaimana dahulu orang-orang Arab, ya, itu sebelumnya itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun datang masa di mana di masa tersebut ada seseorang yang bernama Amr ibnu Luhai al-Khuzai. Ya. Dia datang merubah agama Nabi Ibrahim, millah Ibrahim alaihissalam, dengan cara dia mendatangkan patung-patung. Dia mendatangkan patung-patung berhala-berhala ke negeri Arab, dan secara khusus ya bentuk-bentuk patung yang khusus itu ke negeri Hijaz. Maka berikutnya berhala-berhala itu pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tersebarlah ketika itu kembali kesyirikan ya di negeri yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terjadi kesyirikan dan menyebar kesyirikan itu di sekitar negeri tersebut. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup ya dari para nabi dan rasul. Lalu beliau SAW mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah semata dan mengikuti kembali ajaran Nabi Ibrahim yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi kita Muhammad SAW ini berjihad ya, berjuang dengan sebenar-benar perjuangan ya untuk menegakkan ya kalimatut tauhid ya, mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, sampai kembalilah akidah yang benar, yaitu akidah tauhid ya, dan kembalinya ajaran Nabi Ibrahim yaitu tauhid di tanah Arab tersebut, bahkan tersebar sampai ke penjuru dunia yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya menghancurkan berhala-berhala, dan Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menyempurnakan agama ini ya dengan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ke seluruh alam. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan ini seterusnya ya terjadi sampai tiga generasi yang mulia. Tiga generasi yang mulia ya. Mereka berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian. Sampai tatkala terjadi kembali ya kesyirikan itu disebabkan karena kebodohan ya, ketidaktahuan terhadap akidah yang benar. Maka jatuh kembali manusia ketika itu ke dalam kesyirikan ya, kesyirikan. Lebih-lebih tatkala menyusupnya ya ajaran-ajaran agama lain ke dalam agama Islam dengan cara diterjemahkannya ya beberapa buku-buku luar ya, buku-buku para orang-orang Yunani yang berisi tentang ya paganisme ya. Maka ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ini menjadi konsumsi bagi orang-orang Islam ketika itu, maka kembali ya terjadi kesyirikan ya di permukaan bumi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesyirikan tersebut ya, membersihkan bumi ini dari kesyirikan ya, maka terulang kembali terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini. Bahkan kebanyakan ya di negeri-negeri Islam terjadi kesyirikan itu ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini disebabkan atas perannya
para dai-dai yang mengajarkan kesesatan, demikian pula sebabnya karena dibangunnya ya bangunan-bangunan di atas kuburan dengan maksud diantaranya adalah mengagungkan para wali dan orang-orang soleh ya, dan itu juga diklaim sebagai bentuk ya bukti cinta kepada orang-orang soleh dan para wali. Demikian sehingga dibangun bangunan yang begitu megah di atas kuburan-kuburan mereka ya, lalu dijadikanlah itu sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan diarahkan juga berbagai ya ibadah-ibadah ya seperti berupa doa, ya, istighosah, ya, penyembelihan ya di kuburan tersebut. Demikian. Nah, kesyirikan seperti ini dinamakan oleh kaum muslimin yang datang mengagungkannya ini sebagai bentuk bertawassul kepada orang soleh, dan sebagai bentuk yang menampakkan kecintaan mereka kepada orang-orang soleh dan para wali ya, dan mereka mengatakan bukanlah ini ibadah menurut mereka. Demikian. Sungguh mereka lupa atau mereka tidak tahu ya, karena mereka mungkin tidak berinteraksi dengan ya Al-Qur'an dengan baik dan benar, atau mereka tidak mengerti ya tentang esensi tauhid ya. Sesungguhnya apa yang mereka ungkapkan tersebut yaitu berdalih melakukan ya tindakan kesyirikan tersebut dengan alasan atau dengan dalih bertawasul dengan orang-orang saleh, menampakkan cinta kepada orang-orang saleh. Demikian. Nah, ini sebagai alasannya ya. Sesungguhnya ini ada kemiripan dengan pernyataan orang-orang musyrik yang pertama sekali ya. Orang-orang musyrik ya yang pertama sekali tatkala mereka diajak ya dicegah dari kesyirikan yang mereka lakukan, mereka mengatakan ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan mereka ini dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, mengabadikan perkataan mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, tidaklah kami ya menyembah mereka melainkan agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Demikian. Jadi orang-orang musyrik terdahulu ya mereka ini tatkala diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dan menghindar dari berhala-berhala yang mereka sembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mereka katakan, kami tidaklah mengibadahi mereka ini. Tidaklah kami melakukan tindakan seperti ini melainkan agar mereka ini yang kami perlakukan seperti ini agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka ini menghormati para wali dan orang-orang soleh, dan mereka punya syubhat bahwasanya mereka ini adalah syubhat, maksudnya adalah kesamaran di dalam pola pikir mereka. Mereka adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang berdosa. Sementara mereka mengetahui bahwasanya para wali dan orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyamakan ya ini seperti raja dunia. Sebagaimana rakyat jelata tidak akan bisa mendekat kepada raja. Ya. Raja kecuali dengan cara memberikan hadiah-hadiah kepada para punggawa-punggawa atau orang-orang dekat para raja tersebut ya, maka mereka memberikan ya hadiah-hadiah sebagaimana hadiah-hadiah yang sama juga nanti akan diberikan kepada raja tersebut. Namun mereka tak akan bisa untuk bisa dekat dengan raja
kecuali dengan cara memberikan hadiah yang sama diberikan kepada hadiah diberikan kepada para punggawa dan orang kepercayaan raja yang nantinya juga akan hadiah yang sama bahkan lebih besar itu akan diberikan kepada raja tersebut. Demikian. Nah, mereka punya pemikiran seperti ini, pemikiran yang disusupkan oleh syaitan, iblis ke dalam benak mereka. Nah, ini merupakan tindakan yang keliru karena mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara di dalam peribadahan. Namun inilah yang menjadi alasan mereka, dalih mereka. Seperti itu. Sehingga mereka memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti membuat patung-patungnya, berhalanya, lalu memberikan tindakan khusus pengagungan kepada wali tersebut yang sudah dalam bentuk berhala dengan maksud nantinya para wali itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ternyata hal ini berulang bahkan terjadinya ini pada orang-orang yang mengaku Islam, saudara-saudara kita yang mereka beragama Islam, karena kejahilan dan kebodohan mereka terhadap akidah yang benar, karena jauhnya mereka dari agama yang benar, tidak mempelajarinya. Demikian, sehingga yang terjadi adalah kesyirikan, berulangnya kesyirikan, bahkan mirip dan sama dengan kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mereka katakan ini sebagai bentuk bertawasul kepada orang-orang soleh, ini sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada orang-orang soleh. Padahal apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kesyirikan yang hampir mirip sama dengan apa yang terjadi pada orang-orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja perlu kita garis bawahi bahwasanya bukanlah kita ingin memvonis kafir atau memvonis musyriknya saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam kesyirikan seperti ini. Tidak. Hanya saja ini sebagai bentuk peringatan bahwasanya tindakan itu ada kesamaan dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Demikian, dengan alasan yang sama, dengan cara yang sama. Oleh karenanya, ini sebagai bentuk pewaspadaan. Demikian, ini merupakan bentuk peringatan, ini bentuk mengingatkan saudara seiman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan yang terjadi dalam kehidupan manusia baik yang dahulu maupun yang sekarang ini, kebanyakan di antara mereka itu mengimani tauhid rububiyah, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatannya. Mereka semuanya bahkan sudah kita sebutkan, ini memang hal yang difitrahkan, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa manusia. Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala pengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa jagat raya. Demikian. Bahkan bukan hanya manusia muslim maupun kafir, demikian pula jin, bahkan iblis juga pun mengakuinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terjadinya kesyirikan sesungguhnya sangat sedikit itu pada tauhid rububiyah, walaupun ada terjadi kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Seperti contohnya diyakini bahwa ada sebahagian wilayah yang dikuasai oleh roh. Seperti contohnya ada sebahagian saudara-saudara kita yang meyakini bahwa Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan, demikian. Ada juga sebagian juga saudara kita yang meyakini bahwasanya kutub utara dan selatan itu dikuasai oleh wali tertentu, demikian.
Maka ini merupakan ya penyimpangan di dalam tauhid rububiyah. Namun ini sedikit, ya sedikit. Namun sesungguhnya kebanyakan ya terjadinya kesyirikan itu di dalam ya uluhiyah, yaitu dalam tauhid ya ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 106. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka itu, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka dalam kondisi berbuat syirik. Mereka beriman dengan satu sisi, namun di sisi yang lain mereka melakukan kesyirikan. Mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka. Mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jagat raya. Mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, segala urusan di alam semesta. Mereka imani itu. Mereka imani, mereka memiliki ya tauhid rububiyah. Namun mereka juga melakukan kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan, yaitu mengarahkan ibadah sebahagiannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tentunya ya logisnya kita katakan bahwasanya zat yang diakui sebagai pencipta, zat yang diakui sebagai penguasa, zat yang diakui sebagai ya pengatur urusan di alam semesta, ya di jagat raya, maka dialah zat yang berhak untuk diarahkan seluruh ibadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Demikian. Karena sesungguhnya selain Allah, selain pencipta adalah makhluk yang dicipta. Ya, selain penguasa jagat raya adalah ya makhluk yang dikuasai, ya demikian. Selain pengatur ya alam semesta, maka dia adalah diatur. Lalu bagaimana ya kita bisa mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala padahal kita ini selevel dengannya, sama-sama diciptakan, sama-sama dikuasai, sama-sama diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya tidak logis bila kita mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak logis kalau kita mengarahkan satu ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada di kalangan manusia yang mengingkari ya keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali hanya segelintir dari manusia yang mereka ini kufur, ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti contohnya Fir'aun, ya begitu juga orang-orang ateis. Namun sesungguhnya ya seperti juga komunis, ya sesungguhnya mereka ini mengingkari dengan lisan mereka, namun hati mereka tidak bisa menolak ya keyakinan yang benar tersebut. Mereka itu sesungguhnya mengingkari ya itu karena kesombongan dan kezaliman mereka. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Naml ayat 14, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka itu ya mengingkari ya. Sementara jiwa-jiwa mereka itu meyakini, itu sebabnya adalah kezaliman dan kesombongan mereka. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Seperti yang pernah kita sampaikan dan ini kembali kita ulangi, bahwasanya akal kita ini pasti membenarkan bahwa tidak ada satupun yang ada ini kecuali pasti ada yang mengadakannya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan ini kecuali pasti ada penciptanya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan tidak ada ya keteraturan di alam semesta ini yang begitu hebatnya, yang begitu luasnya keteraturan ini kecuali pasti ada yang mengaturnya. Demikian. Dialah zat yang maha pencipta, maha pengatur, zat yang maha berkuasa, zat yang maha ya mulia, zat yang maha berilmu. Demikian. Nah tentunya para muslim rahimani rahimakumullah, akal sehat akan membenarkan hal seperti ini, ya. Bagi orang yang tidak membenarkan hal seperti ini, maka bisa jadi adalah disebut dia orang yang kehilangan akalnya atau orang yang sombong,
ya sampai kesombongannya ini ya menghilangkan dan menutupi akal sehatnya. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan ini sebagai pendahuluan yang nantinya kita akan membahas tentang apa saja bentuk penyimpangan-penyimpangan ya yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya, kita akan bahas insyaallah taala pada waktu mendatang tentang syirik, ya definisinya, macam-macamnya, dan berbagai penjelasannya terkait dengan syirik tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, apakah berdoa atau melakukan sebuah amalan seperti membaca surah Al-Mulk dan surah Yasin dengan menangis, apakah diperbolehkan untuk sang anak yang sedang berjuang menyelesaikan suatu tugas atau mengejar cita-cita? Ya. Dan mohon penjelasannya Ustadz. Saya punya niat untuk masuk pondok, bahkan berniat sholat tahajud dan berpuasa sunat Senin Kemis. Akan tetapi saya takut melakukannya sebab tidak boleh dengan kondisi yang dingin karena akan mengakibatkan penyakit saya kambuh. Tolong beri jawabannya Ustadz dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara kita yang Masya Allah punya cita-cita yang agung, ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan atas penyakitnya, kesembuhan yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan untuk beliau ini, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai Rabb manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi anta syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkaulah zat yang maha penyembuh. Isfi anta syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkaulah zat yang maha penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, ya. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Amin, ya. Untuk saudara kita ini, ya, kita doakan demikian, ya. Saya tidak mengetahui, kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Apakah surah Al-Mulk atau surah Yasin ini, ya, ini merupakan amalan yang bisa dilakukan, ya, untuk menyelesaikan satu tugas atau cita-cita. Saya tidak mengetahui dalilnya. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita beramal, ya, ketika kita beramal, maka ya dengan amal tertentu, maka kita wajib untuk menghadirkan perintahnya, yaitu perintah dari Allah atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, kalau kita beramal tanpa ada perintah, seperti contohnya untuk menyelesaikan sebuah, ya, tugas atau mengejar cita-cita harus membaca surah Al-Mulk atau surah Yasin, ya, maka ini butuh perintah dari Allah maupun Rasulnya. Demikian. Namun, ya, ada perintah yang lain, ya, yang bisa kita kerjakan sebagai penggantinya, ya. Ini barangkali sebagai solusi bagi saudara kita ini.
yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ya. Sabar, banyak bersabar, kemudian salat, ya. Salat ini maknanya dua, adalah dengan salat, ya. Salat yang kita ketahui makna salat ini adalah ya sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan, kemudian diakhiri dengan salam, demikian. Dan salat juga maknanya seperti doa, ya. Salat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Bisa kita berdoa, ya, seperti itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu berat bagi, ya, begitu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, demikian. Maka saya sarankan minta tolong kepada Allah dengan sabar terus dan salat, doa, salat. Ya, salat dulu baru berdoa, demikian. Seperti itu, ya. Pilih doa-doa dengan kondisi atau waktu-waktu yang bisa makbul doa tersebut. Ya, pilih, ya, berdoa itu di waktu-waktu yang makbul seperti antara adzan dan iqamat, ya, yang kata Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak, demikian, seperti itu. Begitu juga doa setelah berlalunya malam ketika ya tersisa sepertiga akhirnya, maka silakan ya berdoa ketika itu, dan tentunya lakukan sholat malam, demikian, ya. Banyak berdoa seperti itu, banyak berdoa. Insyaallah taala, ya, Allah akan memberikan kemudahan, demikian. Cita-cita ya yang luar biasa, ingin masuk pondok, bisa belajar agama, masya Allah, ini merupakan satu, ya, sebuah cita-cita yang luar biasa, ya. Maka saya sangat mendukung sekali yang seperti ini, ya. Dan mudah-mudahan tentunya, ya, sesuatu yang menjadi penghalang untuk terwujudnya cita-cita ini kita doakan semoga bisa dihindarkan atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghalang tersebut, seperti penyakit. Kita sudah doakan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dari saudara kita ini. Begitu juga, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cita-cita saudara kita ini, ya, yang niatnya mudah-mudahan ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demikian. Maka saya bantu, ya, untuk mewujudkan, ya, cita-cita ini dengan niat yang ikhlas. Maka tuntutlah ilmu, ya, tuntutlah ilmu itu dengan sebab, ya, keinginan kita agar bisa masuk surga dengan cepat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, ya, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan baginya menuju surga. Redaksi Arabnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, demikian. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, demikian, ya, seperti itu. Ya, tentunya menuntut ilmu ini dengan menuntut sumber-sumber ilmu tersebut seperti Al-Quran, ya, dihafal, dipelajari, ya, dibaca, dihafal, dipelajari maknanya, hukum-hukumnya, kandungannya, kemudian diamalkan, kemudian juga disebarkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Demikian, luar biasa. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Nah, ini luar biasa, ya. Luar biasa. Ya. Dan apabila belum juga terwujudkan cita-cita dan niat yang mulia ini, maka bersabar terus, dan jangan putus dari berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesembuhan, ya, demikian, ya. Sembari terus juga melakukan ketaatan, ya,
Seperti melakukan tadi ada kebiasaan melakukan sholat tahajud, masya Allah luar biasa. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh demikian ya. Begitu juga puasa sunat yang Nabi SAW juga melakukan ya kebiasaan puasa sunat ini yaitu Senin dan Kamis. Silahkan lakukan terus, masya Allah ya. Ini luar biasa. Saya ya dukung. Insya Allah Taala bila niat kita jujur, niat kita jujur, ya, jujur di dalam keinginan kita, jujur di dalam doa kita terus berdoa, ya, jujur, maka insya Allah Taala Allah akan penuhi. Andaikan pun sampai ajal kita, ya, kita belum terwujudkan niat kita, namun kita masih dalam perjuangan untuk bisa menggapai cita-cita kita yang mulia tersebut, maka sesungguhnya Allah akan catat kita, ya, catat kita itu melakukan kebaikan tersebut, ya. Seperti itu para muslim rahimani warahmatullah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang bertekad, berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, ya, namun dia belum bisa untuk melakukannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan tersebut di sisinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Masya Allah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya Allah mudahkan cita-cita saudara kita ini, ya, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Walaupun kita memiliki cita-cita di dunia, namun cita-cita kita di akhirat adalah masuk surga, bertemu dengan zat yang kita cinta, ya, demikian. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana sikap anak yang sudah ingin menikah karena bertujuan menghindari perbuatan zina namun tidak diizinkan kepada orang tua hanya karena alasan kakaknya belum pada menikah, dan bahkan orang tua sempat mengancam akan dihapuskan nama dari kartu keluarga jika melanggar nasihat orang tua tersebut. Mohon penjelasan singkatnya Ustadz. Baik, sepertinya tidak singkat ini ya. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita meyakinkan orang tua bahwasanya kita ini sesungguhnya sudah layak menikah? Sebenarnya saya melihat bahwa kurang piawainya kita di dalam meyakinkan orang tua bahwasanya kita ini layak menikah, seperti itu, ya. Maka beberapa solusi yang bisa kita lakukan, ya. Saya lihat di sini ada masalah. Masalah pertama adalah sebabnya karena ya kurang yakinnya orang tua, ya, terhadap sang penanya bahwasanya dirinya telah siap menikah. Yang kedua adalah penghalang berikutnya adalah adanya kakak dari kakak wanita, atau bisa juga dikatakan mungkin kakak ini adalah ya saudara di atas dari sang penanya yang ini belum menikah, demikian. Baik, saya berikan solusinya, ya. Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, sebagai solusi. Insyaallah taala ada solusi, ya. Saya lihat tadi masalahnya di sini adalah karena ya kita kurang piawai atau kita dianggap tidak layak, ya, tidak layak dalam pandangan orang tua untuk menikah. Nah, oleh karenanya yang kita lakukan adalah menghadirkan sebuah keyakinan, ya, di hati kedua orang tua
bahwasanya kita telah layak menikah. Seperti itu. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ya seperti mulai mandiri. Ya, yang bisa dilakukan adalah mulai mandiri. Ya. Yaitu apakah dengan mencari kerja dan bekerja, ya, bekerja ya sebagai pegawai, karyawan, ya, atau contohnya ya melakukan usaha, membuka usaha, demikian, seperti itu. Nah ini dia, ini menghadirkan keyakinan. Ini fungsinya untuk bisa menghadirkan keyakinan bahwasanya kita telah mampu, kita telah layak untuk menikah, demikian. Itu mandiri. Kemudian cara yang kedua adalah ya sering menghadirkan hadiah-hadiah untuk orang tua. Ya. Hadiah-hadiah orang tua berupa uang, demikian. Nah, tentunya ini setelah mendapatkan tadi pekerjaan atau membuka usaha. Nah, ini bisa dilakukan secara berurutan. Memberikan hadiah berupa uang dari sebagian gaji yang didapatkan atau ya keuntungan dari usaha yang didapatkan. Demikian seterusnya. Walaupun sedikit. Nah, tentunya ini akan merubah image orang tua, ya. Merubah pola pikir orang tua bahwasanya ini anak sudah mampu dan mandiri, demikian, seperti itu, ya. Seterusnya. Nah, kemudian jadilah ya anak yang soleh atau solihah, menjadi anak yang soleh ataupun solihah, demikian, ya, menjadi anak yang soleh ataupun solihah. Ya, sehingga orang tua menyatakan anak ini layak karena kebaikannya, ya, untuk menikah. Atau paling tidak dengan kebaikannya tersebut maka akan dibalas oleh orang tua dengan meluluskan permintaan sang anak untuk menikah. Contohnya, walaupun mungkin saudara-saudara yang lainnya yang lebih tua darinya itu belum menikah, ini mungkin sangat mungkin ya untuk bisa juga terrealisasi, terwujud untuk menikah lebih cepat, demikian, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang bisa dilakukan ya adalah mencarikan jodoh untuk kakaknya, ya, itu saudara-saudara yang tua, ya, mencarikan jodohnya, seperti itu, membantu untuk mencarikan jodoh, paling tidak demikian, ya, seperti itu. Atau yang berikutnya, ini saran berikutnya, solusi berikutnya adalah ya meminta kerelaan ya kepada kakak-kakak yang belum menikah, ya, saudara-saudara yang lebih tua yang belum menikah, meminta kerelaan, bahkan mintakan juga untuk menjelaskan kepada kedua orang tua, ya, tentang kerelaan itu, bahkan ya mendorong orang tua untuk menyegerakan ya di antara anaknya yang lebih dahulu berpeluang untuk bisa menikah, untuk bisa segera menikah, demikian, seperti itu. Itu lewat bantuan dari sang kakak tersebut. Nah, ini tentunya ada ya pendekatan terhadap sang kakak. Nah, seperti itu. Ya, ini coba dilakukan. Ya, ini insyaallah taala ya ini trik dan tips yang ampuh insyaallah taala ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat mencoba. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita mendawamkan atau mengkontinyukan ya doa saat sujud? Kalau ada kesempatan selalu menambah doa dari Al-Quran dan hadis. Syukran Ustaz, jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Baik, mengkontinyukan doa ketika sujud, maka ini tentunya termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ya, silakan mengkontinyukan. Ya, bahkan ya Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah dalam kondisi sujud, maka perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Artinya perbanyak doa ya dibanyakkan doa tersebut.
ya. Dibanyakkan doa seperti itu ketika sujud, demikian. Silakan, tidak masalah, ya. Hanya saja menurut pendapat yang kuat maka ya ini doanya harus berbahasa Arab. Diutamakan adalah doa-doa dari hadis Nabi SAW yang ma'sur dari beliau SAW. Seperti itu. Ya seperti doa contohnya adalah ya Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allahumma ighfir li dzambi kullahu, ya Allah ampuni dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, yang halusnya maupun yang besarnya. Ya. Wa awwalahu wa akhirahu, yang terakhir dari dosa tersebut, yang awal dari dosa tersebut ataupun yang terakhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu, baik yang terang-terangannya maupun yang sembunyi-sembunyinya, demikian. Seperti itu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Demikian, ya. Seperti itu, ya. Adapun doa dengan Al-Qur'an, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, demikian, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan ya boleh, seperti itu. Yang mengatakan tidak boleh karena ada larangan dari Nabi SAW untuk membaca Al-Quran, ya. Bahkan Rasul sendiri yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ya, sesungguhnya aku dilarang ya untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud, demikian. Ya, kata Nabi SAW. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, ada pendapat yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan seperti itu. Dan wallahu taala alam, ya, bagi yang mengatakan boleh, maka saya sarankan, maka niatkan itu bukan untuk membaca Al-Qur'an tapi doa, ya. Saya sarankan ya untuk ya meniatkan itu adalah berdoa, bukan membaca Al-Qur'an. Berdoa, ya, niat membaca doa dari Al-Quran tadi adalah niat memang untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran, ya. Maka yang seperti ini adalah boleh insyaallahu ta'ala, ya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya pertanyaan berikutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya fungsi hati dan jiwa, karena yang bertanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala jiwa, bukan hatinya. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Sedangkan baik dan buruknya ada dalam hati, kenapa jiwa harus bertanggung jawab? Ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sesungguhnya, ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya jiwa itu juga bertanggung jawab, sebagaimana juga hati bertanggung jawab, demikian, ya. Bahkan pendengaran bertanggung jawab, ya. Kemudian penglihatan juga bertanggung jawab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, ya, kalau tidak salah surah Al-Isra ayat 36, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, ya. Lihat disebutkan di sini ada tiga unsur, ya. 3 hal yang dimintai pertanggungjawaban. Innas sam'a wal basar wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu mereka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, seperti itu, ya. Jadi hati pun dimintai pertanggungjawaban, seperti itu. Sebagaimana jiwa juga, ya, itu akan, ya, bertanggung jawab,
ya bertanggung jawab, menanggung ya jiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa tersebut ya, bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia lakukan dan atas jiwa tersebut ya tanggungan keburukan yang dia usahakan. Demikian. Seperti itu. Jadi banyak yang bertanggung jawab. Baik, akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali waktu penyampaian materi telah mendekati akhirnya dan kita cukupkan untuk kajian kita pada pertemuan hari ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekeliruan, banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar semuanya saya mohon maaf. Semuanya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran demikian dan beramal di atas kebenaran dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.